Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai materi tentang jaringan, baik itu jaringan epitel, kemudian jaringan ikat dan juga materi-materi yang lain. Yang jelas kalian boleh menonton video-video yang lain di channel ini ya, yang masih berhubungan dengan biologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem gerak pada hewan atau khususnya pada manusia ya. Nah, sistem gerak ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem gerak aktif ya. Nah, yang berperan sebagai alat gerak aktif ini yaitu otot. Nah, untuk otot sendiri kita bahas di video berikutnya ya. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan alat gerak pasif. Nah, kalau alat gerak pasif ini tersusun dari tulang ya, dan kumpulan tulang nanti akan membentuk rangka. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Sebelum lebih jauh membahas tentang rangka atau tulang, tentu terlebih dahulu kita harus memahami fungsi dari rangka. Nah, fungsi yang pertama, rangka ini berperan sebagai alat gerak pasif ya. Kenapa disebut dengan alat gerak pasif? Karena tidak bisa bergerak apabila tidak ada yang menggerakkan. Nah, yang menggerakkan di sini yaitu alat gerak aktif, tentu saja otot. Kemudian fungsi rangka yang kedua yaitu untuk memberi bentuk pada tubuh ya. Kemudian yang ketiga berfungsi untuk menopang tubuh. Nah, kebayang saja ya kalau kita tidak ada rangkanya, nanti letoy. Sedangkan yang selanjutnya, nah, rangka ini juga berfungsi sebagai alat pelindung, terutama melindungi organ-organ vital. Dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Nah, jadi sel darah ini dibentuknya di sumsum tulang. Itu adalah beberapa fungsi dari rangka atau tulang. Meskipun masih ada banyak yang lainnya ya. Selanjutnya, nah, berdasarkan letaknya, rangka ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada eksoskeleton, yaitu yang rangkanya terdapat di bagian luar tubuh. Nah, ini biasanya ditemukan pada serangga misalnya. Nah, rangka-rangkanya itu di bagian luar. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan endoskeleton, berarti rangka yang ditemukan di dalam tubuh. Nah, manusia juga termasuk ke dalam endoskeleton. Kalau berdasarkan struktur penyusunnya, rangka juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang rawan ini tersusun dari sel kondrosit. Nah, kondrosit ini terbentuk dari kondroblas yang terpendam di dalam matriks ya. Kemudian untuk matriksnya sendiri disebut dengan kondrin yang tersusun dari serat kolagen. Nah, untuk pembahasan tentang serat atau jaringan penyokong ini sudah dibahas juga di video sebelumnya ya. Kemudian, nah, pada anak-anak biasanya terbentuk dari jaringan mesenkim. Sedangkan kalau untuk orang dewasa terbentuk dari jaringan perikondrium. Selain itu, untuk tulang rawan, nah, tulang rawan ini terdiri dari tiga macam juga. Yang pertama ada yang disebut dengan tulang rawan hialin. Nah, kalau tulang rawan hialin ini ditandai dengan matriksnya yang tersusun dari serat kolagen yang halus dan berwarna putih. Nah, untuk tulang rawan hialin ini bisa ditemukan pada ujung-ujung tulang keras ya, atau bisa juga ditemukan pada persendian atau di saluran pernapasan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tulang rawan fibrosa. Nah, kalau tulang rawan fibrosa ini tersusun matriksnya tersusun dari serat kolagen yang berbentuk padat ya, kemudian kasar dan juga berwarna gelap. Nah, untuk tulang rawan fibrosa ini bisa ditemukan pada ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan elastis. Untuk tulang rawan elastis ini tersusun dari serat elastis dan juga serat kolagen. Untuk karakternya sendiri ini berwarna keruh dan agak kekuning-kuningan.
Nah, untuk tulang rawan elastis ini bisa ditemukan pada epiglotis, kemudian di daun telinga dan juga bronchiolus. Nah, itulah tulang rawan atau yang disebut dengan kartilago. Jadi selnya tadi disebut dengan kondrosit yang terbentuk dari kondroblas, sedangkan untuk matriksnya disebut dengan kondrin. Oh ya, dan tulang rawan ini biasanya dibungkus oleh perikondrium ya. Dan tulang rawan tadi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada hialin, kemudian ada fibrosa dan elastis. Selanjutnya, nah ada lagi yang disebut dengan tulang keras atau disebut juga dengan osteon. Berbeda dengan tulang rawan, kalau pada tulang keras sel-selnya disebut dengan osteosit. Nah, osteosit ini terbentuk dari osteoblas. Nanti ada pembahasan tentang osifikasi ya, atau proses pembentukan tulang sejati ini ya. Karena ada yang terbentuk dari jaringan mesenkim, kemudian ada yang juga yang terbentuk dari tulang rawan. Jadi tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras. Nanti pembahasannya mudah-mudahan bisa dibahas di video berikutnya ya. Sedangkan untuk matriksnya, nah kalau tulang keras ini matriksnya mengandung kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat. Selain itu juga mengandung serat kolagen. Maka karena mengandung kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat, tulang keras ini berbeda dengan tulang rawan. Kalau tulang rawan agak lentur, nah kalau tulang keras keras ya, karena terjadi pengendapan dari kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat. Selain itu, nah di dalam tulang keras ini terdiri dari 2 bagian biasanya ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tulang spons yang matriksnya berongga. Kemudian rongga-rongga tersebut diisi dengan sumsum ya. Baik sumsum merah atau sumsum kuning. Nah, kalau sumsum kuning berarti berisi lemak. Kemudian yang kedua ada tulang kompak. Nah, kalau tulang kompak strukturnya atau matriksnya padat, tidak berongga. Nah, mungkin untuk pembahasan lebih lanjutnya mengenai struktur tulang, nanti kita akan bahas di video berikutnya juga ya. Karena kalau dibahas sekarang takutnya terlalu panjang dan juga akan menimbulkan kejenuhan ya. Jadi diusahakan tidak begitu panjang untuk durasi videonya. Itulah yang disebut dengan tulang. Jadi ada tulang rawan, kemudian ada tulang keras. Nah, tulang keras sendiri tersusun dari sel osteosit yang terbentuk dari osteoblas. Kemudian matriksnya selain mengandung serat kolagen juga mengandung kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat. Nah, di bagian tulang keras mengandung spons, yaitu yang matriksnya berongga, kemudian diisi oleh sumsum. Kemudian ada tulang kompak yang matriksnya padat. Berdasarkan bentuknya, nah tulang ini terdiri dari beberapa macam ya. Yang pertama ada tulang pipa atau yang disebut juga dengan tulang panjang. Nah, ini bisa ditemukan pada tulang betis, kemudian tulang hasta dan juga tulang pengumpil. Pokoknya yang ukurannya panjang. Kemudian yang kedua ada tulang pipih atau berbentuk gepeng ya. Nah, tulang pipih ini bisa ditemukan pada tulang belikat, kemudian tulang dada dan juga tulang rusuk. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan tulang pendek. Ini bisa ditemukan pada pangkal lengan atau di bagian kaki dan juga punggung ya. Tadi di bagian pangkal lengan atau di pangkal kaki dan juga di bagian punggung. Nah, itu adalah berdasarkan bentuknya. Malah nanti ada juga yang menyebut ada tulang yang tidak beraturan ya. Nah, itu yang disebut dengan bentuk tulang. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan saja. Jadi yang kita bahas tentang fungsi tulang, kemudian macam-macam tulang, baik itu berdasarkan letak, kemudian berdasarkan struktur. Selain itu juga berdasarkan bentuk. Ditunggu saja video berikutnya, kita akan bahas tentang struktur tulang keras dan juga osifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.